Welcome back to my channel, Digital Edu. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu, kabar terkini bahwa apa saja tes P3K 2023 dan juga cek syarat dokumen lengkapnya. Selengkapnya, yuk simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Tes P3K secara umum terbagi menjadi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Terdapat beberapa pula syarat dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran P3K 2023. Pada rekrutmen ASN 2023, kuota untuk P3K jauh lebih besar ketimbang CPNS. Dari total 572.496 kebutuhan formasi ASN nasional, sebanyak 543.593 formasi dialokasikan bagi P3K dan 28.903 untuk CPNS. Mereka yang diterima akan ditempatkan ke berbagai institusi sesuai formasi yang dilamar. P3K merupakan ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu. Mereka direkrut untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Adapun durasi masa kerja hubungan perjanjian kerja P3K paling singkat yaitu 1 tahun dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi. Pada rekrutmen P3K 2023 ini, pendaftarannya sudah dibuka sejak 20 September sampai 12 Oktober 2023. Pendaftaran dilakukan terpusat pada portal ASN Karir di sscasn.bkn.go.id. Nah, setiap lamar wajib memperhatikan semua persyaratan yang diunggah saat mendaftar agar lolos seleksi administrasi dan melaju ke seleksi kompetensi. Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah mengeluarkan jadwal dan tahapan seleksi P3K 2023 yang terbaru. Urutan pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap pendaftaran. Nah, dalam tahap pendaftaran ini terdapat 2 hal. Yang pertama yaitu pengumuman seleksi, yaitu tanggal 19 September hingga 3 Oktober 2023. Dan pendaftaran seleksi tanggal 20 September hingga 9 Oktober 2023. Tahap yang kedua adalah seleksi administrasi. Untuk seleksi administrasi dimulai tanggal 20 September sampai 12 Oktober 2023. Pengumuman hasil seleksi administrasi di tanggal 13 sampai 16 Oktober 2023. Selanjutnya ada masa sanggah di tanggal 17 hingga 19 Oktober 2023. Jawab sanggah 17 hingga 21 Oktober 2023. Selanjutnya ada pengumuman pasca sanggah yaitu tanggal 20 sampai 26 Oktober 2023 dan penarikan data final di tanggal 27 sampai 29 Oktober 2023. Nah, bagi teman-teman yang dinyatakan lolos administrasi, maka mengikuti langkah ketiga, yaitu seleksi kompetensi. Penjadwalan seleksi kompetensi tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2023. Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi kompetensi di tanggal 3 hingga 6 November 2023. Selanjutnya pelaksanaan seleksi kompetensi, yaitu tanggal 8 November sampai 2 Desember 2023. Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan tanggal 13 November sampai 4 Desember 2023. Dilanjut pengolahan nilai seleksi kompetensi di tanggal 28 November
hingga 7 Desember 2023. Kemudian pengumuman kelulusan tanggal 4 hingga 13 Desember 2023. Tahap yang terakhir yaitu tahap pasca kelulusan. Nah, di dalam tahap pasca kelulusan ini terdapat dua agenda. Yang pertama, pengisian DRH MIP3K. Ini dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2023 hingga 12 Januari 2024. Kemudian yang kedua, usul penetapan. Kemudian untuk jenis tes P3K secara umum terbagi atas seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi administrasi akan mengevaluasi berbagai persyaratan yang diunggah pelamar ketika mendaftar online melalui portal ASN Karir di sscasn.bkn.go.id. Nah, pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan lolos ke tahapan seleksi kompetensi. Adapun seleksi kompetensi akan menghadirkan 4 jenis tes yang harus dihadapi pelamar. Tes tersebut meliputi seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Seleksi kompetensi ini berlaku untuk P3K guru dan non-guru. Dan berikut penjelasan untuk setiap jenis seleksi kompetensi. Seleksi yang pertama adalah seleksi kompetensi teknis. Untuk seleksi kompetensi teknis memiliki soal-soal sesuai dengan jabatan yang dilamar. Tujuan tes ini untuk mengevaluasi penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, hingga sikap dan perilaku yang bisa diamati. Ini diukur serta dikembangkan. Jumlah soal 100 butir dengan durasi 120 menit. Lalu untuk tunanetra 150 menit. Nah, dalam hal penilaian untuk jawaban benar diberikan nilai 5 poin dan jika salah bernilai 0 serta mempunyai nilai akumulatif 500. Nah, nilai ambang batas bagi P3K guru dan non-guru sesuai jabatan yang dilamar. Seleksi yang kedua yakni seleksi kompetensi manajerial. Nah, seleksi kompetensi manajerial bertujuan mengevaluasi penguasaan, keterampilan, serta sikap pelamar saat berorganisasi. Materi tes bertalian dengan sisi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi hasil, pengambilan keputusan, dan sebagainya. Jumlah soal yang diberikan sebanyak 25 butir dengan durasi pengerjaan 40 menit. Akumulasi nilai maksimal 200 dengan nilai setiap jawaban 1 hingga 4 dan jawaban salah diberi nilai 0. Kemudian nilai ambang batasnya 130. Seleksi yang ketiga adalah seleksi kompetensi sosiokultural. Nah, untuk seleksi kompetensi sosiokultural ini bertujuan mengetahui pengalaman pelamar untuk berinteraksi dengan beragam jenis masyarakat. Tes memiliki 20 butir soal dengan waktu pengerjaan 40 menit dan 55 menit untuk tunanetra. Nah, dalam seleksi ini setiap jawaban bernilai 1 sampai 5. Lalu jawaban yang salah bernilai 0. Kemudian nilai ambang batas seleksi kompetensi sosiokultural sebesar 130. Nah, nilai ini berlaku untuk P3K guru dan non-guru. Berikut adalah seleksi yang terakhir, yaitu seleksi kompetensi wawancara. Dalam seleksi kompetensi wawancara, pelamar mendapatkan 10 soal seputar integritas dan moralitas. Waktu pengerjaan hanya 10 menit dan 15 menit bagi tunanetra. Kemudian nilai ambang batas pada tes ini sebesar 24. Pelamar P3K 2023 wajib mengetahui dan mempersiapkan semua dokumen persyaratan yang diperlukan. Semua dokumen harus diunggah sewaktu melakukan pendaftaran melalui portal ASN Karir di sscasn.bkn.go.id. Dengan demikian, pelamar perlu menyiapkan file PDF dari pemindaian dokumen asli. Dokumen persyaratan tiap instansi mungkin sedikit berbeda. Oleh sebab itu, pastikan untuk melihat rincian persyaratan dokumen pada instansi yang dilamar. Adapun dokumen yang secara umum diminta untuk diunggah antara lain kartu keluarga, kedua kartu tanda penduduk atau KTP,
atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemudian ijazah, transkrip nilai, pas foto, swafoto atau selfie, dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.